Artinya ini CPU bekerja, namun data dari YMMC ini tidak dapat terbaca ataupun tidak dapat diproses. Bongkar lagi YMMC-nya, lalu isi DAM menggunakan DAM yang sudah teruji ya. Dan proses flashing pun selesai ya. Ini Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya kedatangan unit A035F ini dari Bekasi ya. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Unit kondisi masuknya ini mati total, tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Kalau di PC ini keterangannya hanya terbaca SPRD diag ya. Artinya ini CPU bekerja, namun data dari YMMC ini tidak dapat terbaca ataupun tidak dapat diproses. SPRD diag artinya dia menandakan bahwa menggunakan Spectrum ya. Ini saya bongkar terlebih dahulu untuk unitnya ini. Kondisinya sudah dibongkar sebelumnya, dengan ini terlihat kalengnya ini sudah terlepas, kaleng cover IC power. Saya bongkar saja semua. Area power sudah diperbaiki sebelumnya. Untuk area depannya ini kaleng masih rapi ya. Apakah IC-nya sudah dibongkar juga? Wow, ini tampak YMMC kelihatan sudah diperbaiki ya. Ini beda warna IC-nya, berarti menandakan IC sudah dipanaskan ataupun sudah dibongkar. Saya dalami untuk kerusakan sebenarnya sebelum nantinya saya perbaiki. Saya masuk ke tahap pengerjaan saja. Saya masuk ke tahap perbaikan saja. Ini perbaikan sebelumnya di area IC power yang tidak masuk ke dokumentasi ini ya. Jadi perbaikan poinnya di sini saya fokus di perbaikan IC YMMC-nya saja. Untuk IC YMMC-nya sendiri ini X dibongkar sebelumnya, karena memang unit X service area ini sudah dibongkar sehingga tidak ada lem yang masih menempel di PCB ya. Ini sudah bersih, tinggal kita bersihkan saja sisa timahnya. Ini kita identify YMMC aslinya via box. Untuk box yang saya gunakan untuk identify-nya ini saya menggunakan ESI Jetag Plus identify, dan YMMC ini lama terdetek dan hasilnya ini tetap tidak terbaca. Fix ini IC YMMC rusak dan siapkan IC YMMC pengganti. Saya gunakan YMMC seri KMDP. Ini internal 4/64 GB, dan karena memang tidak ada file yang bisa di backup dari YMMC aslinya ya. Di sini saya gunakan file flashing full pack ya, yang 4 partisi. Di bagian factory image pilih semua dan checklist, jangan sampai ada kolom yang tertinggal ya, harus di checklist semua. Klik write saja, tunggu proses writing ini sampai dengan selesai. Ini saya lakukan percepatan penulisan agar tidak terlalu memakan durasi lama ya. Proses ini kalau di durasi nyata, waktu nyata, ini akan memakan waktu sangat lama, jadi anggaplah ini normalnya di kondisi biasa ya. Dan proses writing factory image selesai. Ini menggunakan binary yang terakhir, ini U6 ya di seri ini. Semua sudah tertulis, lanjut pasang saja untuk IC YMMC-nya. Pasang kembali ke tempatnya yang memang ini sudah saya lakukan pembersihan tadinya untuk PCB-nya ini ya. Berikan plug secukupnya, tepatkan tepat, presisi tanpa ada kesalahan. Panaskan
keseluruhan area IC, dan ini saya berikan flux tambahan agar mempermudah pada saat pemasangan. Pastikan panas sudah merata dan gerakan perlahan untuk memastikan bahwa IC sudah menempel dengan sempurna. Kita lanjut uji saja setelah pemasangan IC MMC ini selesai, dan kita lihat hasilnya. Harusnya ini bisa menyala ya. Oke, dan setelah tadi saya lakukan pendalaman di unit Samsung A03 ini, yang mana kerusakan terjadi di area power, ini saya perbaiki namun tidak saya masukkan ke dalam dokumentasi. Yang saya perbaiki IMMC-nya saja yang ada di dalam dokumentasi ini ya. Di sini saya lakukan pergantian IMMC only, dikarenakan IMMC yang aslinya ini seri KMDP ini rusak dan tidak dapat digunakan kembali ya, sehingga mengharuskan IMMC-nya harus diganti dengan yang baru. Untuk pengerjaannya, karena ini IMMC aslinya sudah tidak dapat terbaca lagi alias rusak total ya, pergantian pun saya ganti dengan new tanpa ada backupan. Di sini saya write factory image pakai firmware full pack ataupun yang partisi ya, firmware official Samsung A035F, write factory image via J3X kreasi JTAG Plus. Dengan kondisi MMC ini saya pasang not clean RPMB. Ini tanpa ada backupan yang bisa ditulis kembali dari IMMC aslinya. Jadi selesai isi DAM IMMC baru ini, pasang saja dan nyalakan. Ini sudah saya pasang ke LCD dan ini saya nyalakan. Ini sudah menyala kembali ya. Kalau teman-teman setelah pengisian factory image, pastikan binary-nya pakai yang binary terakhir ya, ataupun last binary, agar tidak membingungkan. Karena kalau tidak ada backupannya, ROM aslinya tidak terbaca, maka gunakanlah binary yang terakhir saja biar tidak dipilih-pilih lagi untuk ROM-nya. Dan ini sudah menyala kembali. Proses ini akan bisa berlanjut sampai ke pilihan awal bahasa setelah sebelumnya di write menggunakan firmware official. Kalau ada yang masih stuck di speedrum port ataupun belum bisa menyala, readlah setelah dipasangnya MC menggunakan Pandora apakah ROM-nya sudah terbaca. Read menggunakan Pandora box untuk memastikan bahwa ROM sudah tertulis dengan sempurna di MMC. Nanti akan otomatis dia menyala kalau ROM-nya sudah terbaca sempurna. Dan ini Samsung A03-nya sudah mulai masuk ke pilihan awal bahasa. Saya next sampai dengan selesai. Ini ada tulisan email or made is empty ya, dikarenakan ini tidak ada backupan yang bisa ditulis kembali karena IMMC aslinya sudah mati. Ini sudah bisa masuk ke menu utama. Ini saya masuk ke pengaturan saja. Saya masuk ke tentang ponsel. Dan ini emailnya belum diketahui ya, karena belum saya perbaiki. Untuk emailnya hanya perbaikan sampai bisa menyala saja. Untuk storage-nya dia menggunakan hanya terbaca 4/8 GB untuk storage-nya ya. Karena ini saya belum melakukan factory reset di unit ini. Nanti kalau setelah dia factory reset, penyimpanan internalnya akan berubah. Jadi perbaikan ini sudah 75%. Tinggal kita repair email dan perbaiki internal storage, dan kita masuk ke proses perbaikan berikutnya. Untuk email ini belum bisa dicek karena email belum tersinkron. Saya masuk ke proses berikutnya. Sekarang kita masuk ke metode perbaikan email, yang mana ini Samsung A035F ya. Ini belum ada emailnya sehingga tidak dapat digunakan untuk kartu SIM. Ini menggunakan versi 5.1 versi Android 13 dengan region ini S6C ya. Ini region Asia, dan ini baseband tidak diketahui ya. Untuk metode perbaikan emailnya, di sini yang saya akan tempuh perbaikan menggunakan pengisian DAM write NP, metode write IMMC-nya langsung. Saya bongkar lagi IMMC-nya lalu isi DAM menggunakan DAM yang sudah teruji ya. Lanjut ke pembongkaran IC IMMC-nya lagi. Ini untuk mengisi
partisi NP ya, yang mana ini unit sudah menyala namun baseband tidak diketahui ataupun email yang belum bisa terbaca, dan hasilnya ini akan tidak dapat digunakan untuk kartu SIM. Prosesnya sama dengan pembongkaran tadi ya, sama persis. Pastikan hati-hati. Kita lanjut. Write partisi NP-nya via box. Ini saya gunakan UP IMMC Toolbox untuk writing partisinya, dan pilih DAM yang sudah teruji ya. Di sini DAM-nya saya gunakan DAM U2 ya. Untuk DAM NP-nya ini bebas dari mana saja ataupun binary berapa saja, yang penting DAM-nya sudah teruji. Karena untuk speedroom tidak ada file spesial, semuanya bisa ditulis tanpa ada backupan. Pasang kembali MMC setelah DAM tertulis semua ya. Bagian NP-nya ini harus benar-benar sudah teruji dari unit yang normal agar penulisan bisa dilakukan hanya sekali, tidak berulang. Pasang kembali dengan tepat setelah memang dirasa DAM-nya ini sudah masuk semua. Panaskan keseluruhan area, gerakan perlahan, dan selesailah sudah proses pemasangan IC MMC ini. Kita lihat hasilnya. Dan setelah tadi saya lakukan writing NP dari backupan yang sudah teruji ya. Untuk backupannya bebas mau binary berapa saja, yang penting email terregistrasi di Kominfo agar tidak terblok ataupun tidak bermasalah di jaringan kalau backupan dari unit yang sudah teruji sebelumnya. Ini bukan backupan dari aslinya, jadi email tidak sesuai dengan dus. Sekarang saya nyalakan lagi unitnya, saya pasangkan dulu ke LCD. Setelah tadi melakukan restore NP ataupun security dari backupan unit yang lain yang pastinya normal ya, tapi tidak masalah. Ini saya nyalakan. Nah, ini sudah nyala, namun dia tidak akan bisa masuk ke menu utama lagi, dia akan mentok di download mode ya, ataupun Odin mode seperti ini. Dan setelah unit seperti ini, kita gunakan Z3X untuk melakukan proses flashing ya. Ini saya gunakan Samsung Tool Pro untuk melakukan flashing unit ini ya. Saya buka saja untuk Samsung Tool Pro nya, dan ini Samsung Tool Pro nya sudah terbuka. Pilih A025F dan masuk ke tab flash, dan isikan firmware-nya satu persatu mulai dari boot, ini sudah masuk semua untuk filenya ya. Saya matikan dulu untuk unitnya ini, karena ini tidak akan jalan di flash kalau posisi seperti ini, harus masuk ke Odin mode secara manual. Tekan tombol volume atas sama bawah secara bersamaan, dan tancapan USB. Nah, ini dia sudah masuk ke download mode ya, tekan volume atas saja. Nah, ini sudah masuk di posisi download mode, dan di Z3X tinggal klik repartition di option ya, dan klik flash saja, dan proses flashing ini berjalan ya. Kita tunggu sampai proses flashing ini selesai dan kita lihat hasilnya. Durasi ini saya percepat dikarenakan untuk menunggunya ini lumayan sangat lama ya, jadi saya percepat saja.
Dan proses flashing pun selesai ya. Ini saya tunggu lagi unitnya sampai dia masuk ke menu awal lagi. Dia mereset otomatis ya setelah tadi saya lakukan flashing. Ini sudah masuk ke pilihan awal lagi ya. Saya next sampai dengan selesai. Dan ini sudah masuk lagi ke menu awal ya. Setelah perbaikan image selesai, saya masuk ke settingannya saja langsung. Saya lihat untuk internal storage-nya karena tadi terbaca hanya 8 GB. Apakah setelah melakukan flashing ini akan berubah? Dan sekarang penyimpanan sudah normal 4/64 GB ya. Dan untuk emailnya sendiri ini sudah tertulis dengan sempurna ya. Ini emailnya sudah ada. Nah, saya cek email dan email pun sudah ada ya, tertulis dengan baik. Jadi perbaikan ini selesai dan unit pun sudah bisa normal. Untuk email dan lainnya sudah bisa tampil ya. Dan untuk perbaikan unit ini dia membutuhkan banyak tools. Yang pertama untuk read write firmware factory image menggunakan YASI JTAG Plus. Kemudian setelah write factory image saya read lagi pakai Pandora Box. Kemudian setelah menyala saya restore NP nya pakai UP Box. Dan setelah restore UP Box kemudian flashing menggunakan YASI JTAG Samsung Tool Pro ya. Dan unitnya pun sekarang sudah normal. Perbaikan ini membutuhkan banyak alat dikarenakan memang tidak ada backupan yang bisa direstore kembali ya. Kalau ada backupan jadi cukup menggunakan kedua alat ini aja untuk flashing dan write firmware. Jadi tinggal restore saja kalau ada backupan aslinya ya. Dikarenakan tidak ada backupan jadi membutuhkan banyak tool ini. Perbaikan ini selesai, saya lengkapi dulu keseluruhan part. Kita uji fungsinya satu persatu. Kita masuk ke uji fungsi. Setelah ini semua part sudah saya lengkapi ya. Mulai dari kamera, potret, untuk kamera depan, cek. Untuk keseluruhan fungsi kamera normal, tidak ada masalah. Untuk jaringan ini WiFi, Bluetooth, center nyala semua. Untuk jaringan yang selesai saya write email tadi saya cek juga 4G sudah keluar. Saya cek jaringan Edge nya. Untuk earpiece normal dan speaker utama ini normal ya. Untuk spesifikasinya memang tadi sudah saya sebutkan ya. Ini 4/64 GB sesuai dengan eMMC yang saya gunakan. Ini eMMC aslinya sudah rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Video ini saya akhiri dengan kasus Samsung A03 ataupun A035F yang masuknya mati total X service, perbaikan IC power dan pergantian eMMC new, dan selesailah. Untuk prosesnya ini lumayan sangat lama dan panjang sekaligus rumit juga ya, dikarenakan tidak ada backupan yang bisa diurai ulang setelah pergantian eMMC selesai. Begitu saja, kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.